Datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 758. Itu karena perusahaan seperti Sena pasti akan menyebabkan lonjakan minat investasi yang sangat besar begitu mereka terdaftar secara publik. Tidak ada yang berani memprediksi berapa banyak saham mereka akan naik, tetapi tidak diragukan lagi bahwa mereka akan dihargai setinggi langit pada hari pertama. Colossal Investments meneteskan air liur atas kesepakatan bisnis yang akan membawa mereka ketenaran seperti itu. Lagi pula, persaingan di industri investasi sangat brutal dan kompetitif. Tidak ada yang tahu yang merupakan perusahaan investasi terbesar kedua, tetapi semua orang tahu Colossal Investments adalah perusahaan investasi terbesar. Jika Colossal Investments pernah jatuh dari anugerah, mereka akan dilupakan oleh publik dalam hitungan hari. Karena itulah Jasper berani mengabaikan trik licik mereka. Yang perlu dia lakukan hanyalah berpindah perusahaan. Apa yang perlu dikhawatirkan Jasper? Sebaliknya, itu adalah sesuatu yang perlu dikhawatirkan oleh urusan internal di Colossal Investments. Seperti yang diharapkan, alis Celine menyatu ketika dia mendengar apa yang dikatakan Jasper. Jangan panik dulu. Aku akan mengurus ini sesegera mungkin, kata Celine kepada Jasper. 3 hari. Beri aku 3 hari. Jasper menatap ekspresi serius di wajah Celine dan memikirkannya sejenak. Sebelum dia mengangguk dan berkata, baiklah, beritahu aku jika kau membutuhkan kerja samaku dalam hal apapun. Tapi perlu diingat bahwa aku tidak punya banyak waktu. Ketika dia mendengar Jasper setuju, Celine buru-buru mengangguk dan berkata, baiklah, jangan khawatir. Aku akan memastikan untuk memberimu penjelasan yang tepat. Ketika dia selesai, Celine mengucapkan selamat tinggal pada Jasper dan bergegas kembali ke kamarnya. Ivone, kemarilah. Celine kembali ke kamarnya dan duduk diam di ruang kerja selama setengah jam sebelum memanggil Ivone. Ivone telah menerima berita bahwa dewan tersebut menghentikan Sena agar tidak terdaftar secara publik dan masih merayakannya di dalam hati. Ketika dia mendengar Celine, dia tidak terlalu memikirkannya dan segera memasuki ruang kerja. Plak, tamparan keras terdengar saat sebuah tangan mendarat dengan keras di pipi Ivone. Ivone memegangi pipinya saat dia menatap Celine dengan tidak percaya, berteriak, Nona Maynard, mengapa kau menamparku? Mengapa? Celine tertawa dingin ketika dia berkata, kau berani menyalahkanku tetapi kau tidak pernah berpikir akan ada hari ketika aku mengetahuinya. Katakan padaku, manfaat macam apa yang diberikan William kepadamu untuk membocorkan informasi kepadanya? Ivone panik ketika dia mendengar pertanyaan Celine dan secara naluriah menggelengkan kepalanya saat dia menyangkalnya. Nona Maynard, kau salah paham. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Ivone, kau sudah bersamaku selama bertahun-tahun. Bagaimana kau masih belum mengenalku dengan baik? Celine menatap Ivone dengan kecewa. Sebaliknya, aku sangat mengenalmu. Anggota dewan yang menyuarakan keberatan mereka semuanya adalah atasan William. Dia pasti terlibat dalam hal ini. Selain itu, William sering melakukan panggilan ke markas baru-baru ini. Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak akan menyadarinya? Kata-kata dingin Celine membuat hati Ivone tenggelam ke dasar perutnya. Aku tahu kau membenci Jasper, tapi aku tidak pernah mengira kau akan begitu berani bahkan bekerja dengan musuhku untuk menimbulkan masalah bagi Jasper. Apa kau tahu ini akan menyebabkan aku kehilangan reputasi yang aku miliki? Celine berkata dengan gigi terkatup. Dengan bingung, Ivone berkata dengan keras kepala, bahkan jika William yang membuat kekacauan, itu tetap tidak ada hubungannya denganku. Tidak ada hubungannya denganmu. Saat ini, hanya aku, kau, dan Presiden Paulson yang tahu tentang kerja samaku dengan Jasper. Apakah kau mengatakan Presiden adalah orang yang menjualku? Ekspresi bingung muncul di wajah Ivone. Dia tidak menyangka rencananya akan terungkap begitu cepat. Bab 759. Saat ini, dia sangat bingung,
Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menggertakkan giginya dan menyangkal segalanya, bersikeras bahwa dia tidak ada hubungannya dengan hal itu. Dia tahu Celine tidak punya bukti untuk melawannya jika dia menyangkal semuanya. Namun, dia akan selesai jika dia mengakui semuanya sendiri. Ketika dia melihat bahwa Yvonne masih tidak mau mengakui apapun, Celine menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Aku selalu tahu dia mengirimmu untuk memata-mataiku, tapi aku tidak pernah keberatan. Lagi pula, akan ada orang lain bahkan jika aku menyuruhmu pergi. Aku tidak bisa menghentikan itu. Tapi kau berhasil memenuhi persyaratanku, dan kau pandai dalam apa yang kau lakukan. Itu sebabnya aku selalu mempercayaimu. Aku awalnya bersedia memberimu kesempatan lain atas dasar kepercayaan yang kita bagi. Jika kau mengakui semuanya. Kemudian, Celine menatap wajah Yvonne yang semakin menjadi-jadi dan pucat. Dia berkata dengan tenang, Yvonne Stone, mulai saat ini dan seterusnya, kau bukan lagi sekretarisku. Di TV aja, Aku akan meminta Hari memberitahumu tentang prosedur apapun yang harus kau lalui. Wajah Yvonne berubah pucat pasi saat dia memekik, Nona Maynard, apakah kau memecatku? Kau yang meninggalkanku terlebih dahulu. Suara Celine berubah tenang saat dia berkata dengan dingin, kau menolak kesempatan terakhir yang kuberikan padamu. Mungkin toleransiku telah menyebabkanmu menjadi semakin sembrono. Apa kau pikir karena aku tidak memiliki bukti terhadapmu dan William tidak pernah mengidentifikasimu di depan umum, aku tidak memiliki kesempatan melawanmu jika kau menyangkal segalanya? Apa yang tidak kau ketahui adalah bahwa aku bukan hakim, dan perusahaan investasi juga bukan ruang sidang. Aku tidak memerlukan bukti apapun sebelum aku dapat memberikan penilaianku. Yang diperlukan untuk pengunduran dirimu hanyalah pernyataan dariku. Kemudian, Celine berkata dengan dingin, tolong pergi sekarang. Kita tidak lagi memiliki hubungan apapun di antara kita. Ketika dihadapkan dengan pukulan keras itu, Yvonne buru-buru menarik baju Celine sambil terisak. Nona Maynard, tolong maafkan aku. Aku tidak bermaksud apa-apa dengan itu. Aku tidak tahu kau akan marah seperti ini. Bisakah kau menganggapnya sebagai kesalahan yang aku buat dan maafkan aku? Aku memang membocorkan informasi kepada William atas kemauanku sendiri, tetapi satu-satunya alasan aku melakukannya adalah untuk menimbulkan masalah bagi Jasper. Aku tidak bisa hanya berdiri dan melihat Sena berhasil terdaftar. Dia pikir dia siapa? Apa yang memberinya hak untuk menuai semua manfaat dan memiliki segala sesuatu yang baik dalam hidupnya? Nona Maynard, aku tidak pernah ingin menyakitimu. Kekecewaan di wajah Celine yang sudah tegas semakin tumbuh saat dia mendengarkan keluhan Yvonne yang terisak. Tidak apa-apa jika kau membuat kesalahan, dan aku selalu siap memberimu kesempatan untuk memperbaikinya. Tapi itu tanggung jawab orang tuamu jika moralmu rusak. Aku tidak memiliki tanggung jawab dalam membantu atau menoleransimu. Pikiranmu benar-benar sederhana. Apa kau benar-benar berpikir William hanya akan menargetkan Jasper saja? Selain itu, kerugian macam apa yang akan ditimbulkan pada Jasper? Yang perlu dia lakukan adalah menunda daftar selama beberapa hari. Bahkan tanpa Colossal Investments, masih banyak perusahaan investasi yang mengantri untuk memberinya kontrak. Semua orang tahu betapa kuatnya Sena. Ini adalah kesepakatan bisnis yang akan menghasilkan keuntungan besar. Akankah ada perusahaan investasi yang menolaknya? Jadi, William telah menjadikanku targetnya sejak awal. Jasper kebetulan dilemparkan ke dalam masalah. William lebih pintar darimu dan sudah tahu sejak awal bahwa ini tidak akan pernah menjadi masalah bagi Jasper. Celine menggelengkan kepalanya dengan kecewa ketika dia berkata, Bab 760. Apa kau tahu apa yang dikatakan kantor pusat kepadaku melalui telepon? Mereka menduga bahwa aku telah membuat perjanjian pribadi dengan Jasper, terutama mengenai diskon 20% dalam komisi. Mereka mencurigaiku menggunakan wewenangku untuk bekerja dengan Jasper untuk merugikan perusahaan. Tim investigasi sudah dalam perjalanan. Tidak masalah jika mereka menemukan sesuatu atau tidak.
masih akan menjadi rintangan besar bagiku untuk tetap berada di cabang regional Tera. Dan siapa yang paling bahagia jika aku pergi? Orang itu adalah William. Dan bagaimana denganmu? Apa yang akan kau dapatkan dari ini? Celine menatap Yvonne dengan kasihan. Wajah wanita itu menjadi pucat, dan Celine berkata dengan dingin, kau tidak mendapat manfaat sama sekali. Sebaliknya, kau kehilangan segalanya. Pekerjaanmu di perusahaan investasi, kepercayaanku, dan masa depanmu. Nyatanya, orang sepertimu adalah orang yang paling dibenci dan dikasihani. Kau membawa masalah bagi diri sendiri dan orang lain, berpikir bahwa kau pintar. Namun, kau akhirnya menjadi orang bodoh. Semua yang dia katakan menyebabkan Yvonne berdiri terpaku di tempat karena terkejut. Dia menyadari bahwa segala sesuatunya persis seperti yang dikatakan Celine. Dia adalah orang bodoh di sini. Bukan saja dia tidak mendapatkan keuntungan apapun, tetapi Jasper, yang ingin dia balas, tidak kehilangan apa-apa. Di sisi lain, dia telah kehilangan segalanya. Dia juga menyeret Celine bersamanya dalam prosesnya. Nona Maynard, aku. Air mata memenuhi mata Yvonne saat dia mencoba memohon belas kasihan. Namun, dia terlalu malu untuk benar-benar mengatakan apapun ketika dia membuka mulutnya. Melihat bagaimana kau masih memiliki rasa malu, aku akan memberimu kelonggaran. Kata-kata Celine menyebabkan harapan sekali lagi berkobar dalam diri Yvonne. Dia menatap penuh harap pada Celine. Namun, apa yang Celine katakan setelah itu mendorongnya kembali ke jurang keputusasaan. Kau bisa menyerahkan pengunduran dirimu. Dengan cara ini, kau masih dapat mencari pekerjaan di perusahaan investasi lain. Jika Colossal Investments memecatmu, itu akan meninggalkan noda permanen pada catatanmu dan tidak ada perusahaan investasi lain yang akan berpikir untuk mempekerjakanmu. Celine berbalik dan berjalan pergi setelah mengatakan itu, meninggalkan Yvonne berdiri terpaku di tempat dengan kaget sebelum dia akhirnya menangis. Begitu dia selesai berurusan dengan Yvonne, Celine menelepon William. William tampaknya tidak terkejut menerima telepon darinya. Dia tampaknya dalam suasana hati yang baik. Nona Maynard, suasana hatimu tampaknya tidak baik, kata William santai sambil bersandar di kursi kantornya di kantor yang terang benderang. Ekspresi di wajah Celine kaku ketika dia berkata, bukankah ini yang kau inginkan? William tertawa dan berkata, tolong jangan katakan itu. Kau adalah mitra yang luar biasa, dan aku hanya berharap yang terbaik untukmu. Aku mengatakan hal yang sama kepada tim investigasi ketika mereka berada di kantorku sebelumnya. Cepat sekali, Celine mencemooh dan berkata, William, kau harus tahu bahwa tim investigasi tidak akan pernah menemukan sesuatu yang salah denganku. Apa kau benar-benar berpikir trik seperti itu akan berhasil padaku? William mengangkat bahu dan berkata, aku tidak tahu apakah itu akan berhasil atau tidak. Aku hanya tahu bahwa begitu catatanmu menunjukkan pernah ada penyelidikan terhadapmu, kau tidak akan pernah bisa mendapatkan kursi tempat pantatku bersandar sekarang. Sambil menghela napas, Celine berkata, kasus Jasper untuk mendaftarkan Sena di depan umum tidak ada hubungannya dengan perseteruan kita. Aku harap kau akan memikirkan ini dengan hati-hati. William tertawa dan berkata, Nona Maynard, bagaimana kau bisa sampai di tempatmu sekarang jika kau senaif ini? Sama seperti bagaimana kau mengacaukan kasusku, aku akan memastikan kau tidak akan pernah menyelesaikan transaksi bisnis apapun tanpa menyebabkan banyak masalah. Mengerti. Penderitaanmu adalah sumber kebahagiaanku, kata William sebelum menutup telepon. Ekspresi di wajah Celine kaku saat dia mendengarkan nada panggil. Sejujurnya, dia tidak terkejut dengan hasilnya. Sambil mendesah, Celine bergumam pada dirinya sendiri, kau memaksaku melakukan ini.